Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbar Gumilang, NPM 2001-2010-202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengolah data di Smart PLS, yaitu yang berjudul pengaruh kualitas produk dan media promosi terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan konsumen pada internet IndiHome, studi pengguna di RW 9 Jalan Kebon Kelapa, Utan Kayu Selatan. Oke, langkah pertama yaitu kita bisa menyiapkan pertanyaan atau menyebar kuesioner melalui Google Form, dan hasil data yang sudah kita sebar melalui Google Form tersebut kita download di Excel. Nah, di Excel seperti ini. Lalu kita save as menggunakan format data CSV ya. Jadi nggak bisa pakai data Excel tapi menggunakan data CSV. Kita save. Setelah itu kita buka software Smart PLS 3. Bentar. Nah, oke, setelah kita membuka Smart PLS, kita klik New Project seperti ini. Lalu kita masukkan judulnya. Judulnya terserah ya. Itu tadi judulnya pengaruh kualitas IndiHome, yaitu kita klik aja kepuasan loyalitas pelanggan gitu ya. Loyalitas pelanggan IndiHome. Nah, lalu kita import datanya, kita double klik di sini, kita import data pengguna IndiHome. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke loyalitas pelanggan IndiHome ini tadi, kita double klik. Nah, lalu ada indikator sebelah sini. Kita bikin diagramnya terlebih dahulu dengan cara yang pertama, ini klik shift, lalu sampai X1.8. Kita klik shift seperti ini. Lalu kita ganti ya namanya. Ini tadi X1, variabel X1 yaitu variabel kualitas produk atau X1. Seperti ini. Lalu yang kedua, X2, yang ini variabel X2, kita klik shift sampai ke 5 indikatornya. Nah, kita ganti terlebih dahulu, kita rapikan variabelnya. Oke, lalu kita rename untuk variabel X2 yaitu media promosi atau X2. Oke, setelah itu variabel Y kita masukkan juga semua. Nah, biar rapi kita masukkan di sebelah kanan ya. Ini taruh di indikator right. Oke, variabel Y yaitu loyalitas pelanggan. Setelah itu kita masukkan juga variabel mediasinya dari Z1 sampai Z4. Kita drag ke tengah sini. Nah, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita ganti, kita rename variabel Z-nya yaitu namanya kepuasan konsumen atau variabel Z. Ini variabel mediasinya. Setelah kita masukkan di semua diagram ini, kita rapikan sebentar. Oke, nah kita connect, klik connect. Nah, ini kan kualitas produk kita uji terhadap loyalitas pelanggan. Lalu media promosi juga ke loyalitas pelanggan. Variabel mediasinya juga kepuasan konsumen ke loyalitas pelanggan. Lalu kualitas produk ini melalui kepuasan konsumen ke loyalitas pelanggan, dan media promosi melalui kepuasan konsumen ke loyalitas pelanggan. Setelah semua selesai, lalu kita bisa klik calculate PLS algorithm, lalu kita start calculation. Nah,
kalau kita selesai di sini, kita cek outer loadings-nya. Nah, di outer loadings ini terdapat indikator yang berwarna merah gitu. Indikator yang berwarna merah ini artinya indikatornya itu tidak valid. Nah, ini biasanya karena pola jawaban respondennya itu tidak konsisten dan tidak terdistribusi secara merata. Nah, kita lihat di sini X1.6 dan X1.7 itu kan nggak valid ya. Lalu kita bisa hapus nih di sini. Kita hapus X1.6, kita klik select dulu X1.6, kita delete, dan X1.7 kita delete. Nah, setelah itu kita calculate lagi, lalu kita Pales algorithm, and then start calculation. Kita cek outer loadings-nya. Nah, kalau seperti ini itu semua data indikator itu sudah valid dan data bisa digunakan, seperti itu. Lalu kita bisa bootstrap juga, kita klik loyalitas pelanggan, kita calculate, bootstrapping, dan start calculation. Nah, jadi nanti di sini kita bisa melihat hasil datanya seperti itu. Namun sebelum kita melihat hasil datanya, kita bisa lihat uji validitasnya dan reliabilitas itu melalui Pales algorithm seperti ini. Lalu kita cek di bagian validity, construct, reliability, dan validity seperti ini. Nah, kalau di sini kita lihat kalau uji validitas itu kita lihat AV atau average variant extract. Nah, ini kan hijau semua ya, 0,78, ini 0,6, 0,637, ini 0,6. Artinya lebih dari 0,5. Jadi data tersebut dapat kita katakan valid. Lalu uji reliabilitas, kita lihat di Cronbach alpha-nya. Nah, Cronbach alpha-nya ini 0,9, 0,8, 0,8, 0,8 atau bisa dikatakan di atas 0,7. Jadi data yang digunakan dari penelitian itu bisa dikatakan reliabilitas yang tinggi dan konsisten gitu. Jadi datanya konsisten dan tidak berubah-ubah seperti itu. Lalu selanjutnya kita lihat pengaruh R-square-nya. Nah, pengaruh R-square-nya ini di kepuasan konsumen yaitu 0,593. Nah, ini artinya tuh kepuasan konsumen atau variabel Z ini memiliki persentase 59,3%. Berarti kualitas produk atau X1 dan media promosi atau X2 berpengaruh terhadap kepuasan konsumen itu sebesar 59,3% dan sisanya dari variabel indikator lain gitu. Lalu loyalitas pelanggan yaitu 64,5%, artinya X1 dan X2 tadi memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan itu sebesar 64,5%, seperti itu. Lalu setelah itu kita balik lagi ke bootstrapping. Nah, kita lihat hasilnya. Hasil hipotesisnya. Kita lihat path coefficient, ini sudah. Nah, kalau dilihat secara masing-masing ya sendiri-sendiri itu, nah kita garis. Nah, kepuasan konsumen Z terhadap Y itu memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu kualitas produk X1 terhadap Z itu memiliki pengaruh signifikan. Lalu X1 terhadap loyalitas pelanggan langsung, nah itu tidak memiliki pengaruh. Nah, 0,092 ini merah, warna merah. Dan X2 terhadap kepuasan konsumen itu memiliki pengaruh signifikan. Dan X2 terhadap Y, loyalitas pelanggan, secara langsung itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu kita lihat di pengaruh tidak langsungnya, spesifik ini. Nah, kalau ini, misal kualitas produk X1 melalui kepuasan konsumen yaitu variabel mediasi atau Z, itu berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Kita lihat ini p-value-nya 0,0, ini warna hijau. Lalu begitu pula dengan media promosi atau X2, jika kita lewatkan melalui mediasi kepuasan konsumen dan selanjutnya diteruskan ke loyalitas pelanggan atau Y, itu memiliki pengaruh yang signifikan pula yaitu 0,02. Begitu cara kita bagaimana tentang mengolah data di Smart PLS. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.